Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wari Rita Hartati. Saya mahasiswi UIN Cyber Syekh Nurjati Cirebon. Saya mahasiswi semester 6 dari program studi pendidikan Islam, pendidikan agama Islam. Di sini saya akan menjawab salah satu pertanyaan dari mata kuliah Sosiologi Pendidikan. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas sekaligus menjawab soal yang telah diberikan oleh Bapak dosen Sosiologi Pendidikan, yaitu pergeseran interaksi fisik antara guru dan murid ke dalam digital pada pendidikan Islam pasca pandemi, sekaligus dampak terhadap pola hubungan sosial antara guru dan murid. Seperti yang sudah kita ketahui, pandemi COVID-19 telah membawa perubahan besar dalam dunia pendidikan. Salah satunya adalah lonjakan penggunaan platform daring atau digital dalam konteks pendidikan Islam yang selama ini identik dengan tatap muka, identik dengan interaksi langsung. Perubahan ini tentu menimbulkan dampak baik positif maupun negatif. Disinilah pentingnya kita memahami bagaimana pergeseran ini memengaruhi hubungan sosial antara guru dan murid dalam tradisi pendidikan Islam. Dalam pendidikan Islam, hubungan antara guru dan murid tidak hanya sebatas transfer ilmu saja, tapi juga menyangkut pembentukan akhlak, adab, dan spiritualitas. Guru berperan sebagai teladan yang dilihat langsung oleh murid, maka interaksi fisik yang dekat menjadi bagian terpenting dari proses tarbiyah. Setelah pandemi, kita menyaksikan bahwa lonjakan platform daring, meningkatnya penggunaan platform daring seperti Zoom, Google Meet, dan Learning Management System, kajian online, kelas virtual, dan madrasah digital menjadi fenomena umum. Hal ini memang menawarkan akses yang lebih luas, terutama bagi daerah-daerah yang sebelumnya sulit dijangkau oleh pendidikan formal. Dampak positif pergeseran digital. Beberapa dampak positif dari pergeseran digital ini antara lain, pertama, akses menjadi tanpa batas. Akses ilmu agama Islam menjadi tanpa batas. Guru atau ustadz bisa mengajar dari manapun. Guru dari luar negeri sekalipun bisa diakses oleh siswa Indonesia. Kemudian yang kedua, lebih efisien dalam hal waktu dan biaya karena tidak memerlukan untuk bepergian, bisa di rumah saja. Ketiga, pembelajaran jadi lebih inovatif dengan penggunaan video interaktif. Kemudian ada kuis online dan juga media digital lainnya. Meskipun begitu,
kita juga tidak tidak menutup mata bahwa ada dampak negatif yang ditimbulkan dari pasca pandemi COVID-19, khususnya terhadap hubungan sosial antara guru dan murid. Nah, hilangnya kedekatan emosional karena interaksi terbatas di layar. Di hubungan antara guru dan murid secara emosional semakin sulit terbangun karena tidak bertatapan langsung. Kemudian keteladanan akhlak sulit ditampilkan secara langsung. Serta guru juga kurang atau kesulitan mengontrol disiplin siswa yang berada jauh dari jangkauan. Menimbulkan perubahan pola relasi. Nah, jika kita lihat perbandingan dari sebelum dan sesudah pandemi akan menimbulkan perubahan pola relasi, yaitu aspek sebelum pandemi, interaksi antara guru dan murid bisa berlangsung dengan akrab. Akan tetapi setelah pandemi, interaksi melalui daring terbatas hanya lewat kata dan layar saja. Sehingga kurang terbentuk interaksi antara guru dan murid. Untuk keteladanan sebelum pandemi, guru bisa memberikan keteladanan sikap secara nyata dan secara langsung. Sedangkan keteladanan setelah pandemi hanya bisa berupa kata-kata. Dari segi kedisiplinan, sebelum pandemi, guru bisa mengontrol langsung pada murid. Tapi setelah pandemi, kedisiplinan akan sangat tergantung pada motivasi siswa itu sendiri. Kemudian secara spiritualitas, sebelum pandemi akan terasa di dalam majelis ilmu. Akan tetapi setelah pandemi, spiritualitas perlu strategi khusus dalam pendidikan secara daring karena tidak ada kebersamaan secara fisik. Tantangan dan solusi. Tantangannya adalah bagaimana menjaga nilai-nilai adab. Menjaga nilai-nilai adab ketika pembelajaran berlangsung secara daring, maka tantangannya adalah bagaimana cara menjaga adab, nilai-nilai adab, spiritualitas, dan juga hubungan yang hangat di tengah keterbatasan digital, hubungan komunikasi antara guru dan murid. Adapun solusinya adalah ketika daring, maka guru perlu beradaptasi dengan pendekatan personal daring. Jadi guru harus lebih kreatif membangun pendekatan personal dalam dunia daring. Kemudian menggunakan media yang interaktif dan komunikatif sehingga bisa terjalin komunikasi dari hati ke hati meskipun melalui digital. Dan juga menjaga komunikasi dengan menunjukkan adab-adab Islam meskipun lewat pesan atau video seperti pengucapan salam, pengucapan terima kasih, tetap berpakaian yang sopan, dan sebagainya.
Sebagai kesimpulan, pergeseran ke digital, jadi pembelajaran bergeser dari tatap muka menuju ke tatap maya, yaitu ke digital adalah keniscayaan. Tapi relasi atau hubungan guru dan murid tetap harus dijaga nilai-nilainya. Harus tetap dijaga dalam koridor atau nilai-nilai keislaman. Pendidikan Islam juga perlu menyesuaikan strategi dalam pembelajaran agar ruh tarbiyah dan adab tetap mengakar meski lewat layar. Peran guru sangat penting untuk menjaga spiritualitas, moralitas, dan kehangatan dalam pembelajaran daring. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Demikian yang dapat saya sampaikan kepada teman-teman dan dosen pembimbing di mata kuliah Sosiologi Pendidikan. Ada kurang dan lebihnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya terbuka untuk diskusi ataupun pertanyaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.